Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan sore hari yang mulia ini kita kembali duduk dalam majelis ilmu yang insyaallah taala kita akan membahas beberapa sunnah yang dianjurkan ketika musim hujan. Allah Azza wa Jal telah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-68 sampai 69, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah engkau yang menurunkannya ataukah kami yang menurunkannya? Allah juga berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang sangat banyak, merupakan tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal dengan turunnya hujan, yang itu merupakan bagian dari pengaturan yang sempurna dari alam semesta. Allah menjadikan musim kemarau dengan hikmahnya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dengan hikmahnya. Kita melihat bagaimana tanah yang tandus dan kering, yang penuh dengan debu, kemudian ketika diturunkan air, tanah yang semula tandus dan kering kembali menjadi subur.
Ini tentu menunjukkan betapa besar dan betapa agungnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah menyatakan tentang kekuasaannya dalam surat Fussilat, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, annaka taral arda khashi'atan, engkau melihat bumi yang kering dan gersang, bumi yang kering dan tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Kemudian Allah mengatakan, apabila kami turunkan air ke atasnya, niscaya ia akan bergerak dan subur. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi yang semula tandus, dialah yang akan membangkitkan kembali orang-orang yang mati pada hari kiamat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mampu atas segala sesuatu. Jadi urusan menurunkan hujan dan menolak turunnya hujan, ini tidak ada ikut campur tangan makhluk sedikit pun. Urusan hujan, Allah berkehendak dia akan turun. Urusan hujan, Allah Azza wa Jalla menahannya, dia tidak akan pernah turun. Itu yang diyakini oleh hati-hati dan jiwa-jiwa muslim, hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa yang mengimani tentang rububiyah Allah Tabaraka wa ta'ala, yang satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada sedikit pun campur tangan makhluk. Allah menugaskan malaikat untuk menunjukkan bagian dari kekuasaannya. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu, kenapa Allah menciptakan malaikat yang diantaranya tujuannya adalah untuk menurunkan hujan? Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tujuannya tidak lain, Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada makhluknya. Karena malaikat salah satu makhluk yang merupakan bagian dari kekuasaan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika turunnya hujan. Yang pertama, minas sunnati ad-du'a inda nuzulil matar. Hendaknya kita membaca doa, melantunkan doa-doa yang bersumber dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah Allahumma sayyiban nafi'ah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar, Nabi alaihi salatu wassalam jikalau melihat hujan, qala Allahumma sayyiban nafi'a, wahai Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan riwayat Imam Abu Dawud dengan lafaz yang berbeda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sayyiban hani'a. Allahumma sayyiban hani'an. Pirawah ini? Dua. Yang pertama, Allahumma sayyiban nafi'ah. Yang kedua, Allahumma sayyiban hani'an. Baik. Kemudian, ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, dengan doa ini kita berharap hujan yang Allah turunkan mendatangkan manfaat. Karena terkadang hujan yang banyak, intensitasnya banyak, terkadang malah tidak mendatangkan manfaat, justru sebaliknya mendatangkan mudarat.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah, ketika Arab Badui datang ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ya, apa kata laki Badui ini? Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Ya Rasulullah, ya buik seda bapak jua anu ini. Ud'ullaha an yasqiyana. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Turunlah hujan yang sangat lebat. Ya. Kemudian datang lagi Arab Badui ini minta. Wahai Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta-harta kita ini semuanya rusak dan jalan-jalan terputus. Tolong berdoa kepada Allah agar hujan diberhentikan. Bapak datang, bapak musim panas para jamaah. Ketika musim panas, Allahu Akbar, kita mendengar begitu banyak suara yang berkeluh kesah. Ya Allah, kapan turun hujan? Panasnya luar biasa, gak bisa tidur kita malam hari. Nah, ya. Kemudian datang hujan, ya Allah ya Rabbi, hujan terus. Kapan berhentinya hujan ini? La ilallah pirana jera hujan ini. Urang kita mau pegawaian, urang temu meta kepe yang mana? Gak dapat kita cari duit. Itulah tabiat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka banyak berkeluh kesah. Taib. Jadi sahabat ini setelah lihat hujan yang sangat besar, dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berdoa agar Allah menghentikan hujan. Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Allah, jangan turunkan hujan di sekitar kami, tapi turunkan hujan di selain tempat kami. Taib. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Doa yang berikutnya, yusannu qaulur rahmah. Disunnahkan seseorang membaca doa rahmah inda nuzulil matari, ketika turunnya hujan. Ini doa yang paling singkat dan paling pendek. Apa doanya? Rahmah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban hani'an. Yang ketiga, rahmah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Atha' bin Abi Rabah أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول. Beliau mendengar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm ar-rih wal ghaim urifa dhalika fi wajhihi wa aqbala wa adbara. Jikalau tiba suatu hari yang bertiup angin dengan kencang, kemudian datanglah mendung, diketahuilah ada kegelisahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, Nabi SAW jikalau mendung, kelihatan nampak beliau mulai khawatiran. Beliau khawatir, mondar-mandir. Ya, beliau mondar-mandir. Kenapa ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum? Karena Nabi khawatir jangan-jangan ini adalah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dengannya Allah tabaraka wa taala membinasakan kaum Ad. Dalam riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana idza ra'a makhilatan fis sama' aqbala wa adbara. Nabi SAW jika melihat
awan yang hitam di langit, beliau mondar-mandir. Ya, masuk keluar. Wa taghayyara wajhu. Nampaklah kegelisahan dari wajah Nabi SAW. Wajah beliau kusut. Fa idza amtaratis samaa'u surriya anhu. Jikalau langit menurunkan hujan, beliau mulai bahagia dan menenangkan hatinya. Kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Aisyah bertanya, ya, wahai Rasulullah, kenapa ketika engkau melihat awan yang hitam, engkau mondar-mandir, keluar masuk ke dalam rumah? Apa jawaban Nabi SAW? Ma adri, aku tidak tahu. La'allahu kama qala qaumun, mungkin saja ini yang terjadi pada suatu kaum. Kaum siapa? Kaum 'Ad. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Ini ucapan kaum 'Ad. Ternyata awan itu membinasakan mereka dan menghancurkan mereka. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khawatiran beliau? Beliau khawatir awan itu jangan-jangan adalah azab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diturunkan kepada kaum 'Ad. Baik. Kita lanjut. Kemudian faida mataratis sama surra bihi wa dhahaba anhu dhalik. Jikalau turun hujan, Nabi SAW tenang dan hilanglah kegelisahan dari wajahnya. Qalat Aisyatu fasa'altuhu. Kemudian Aisyah mengatakan, aku bertanya tentang kenapa demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni khasyitu ay yakuna 'adzaban sullita 'ala ummati. Aku khawatir awan yang hitam itu merupakan kemurkaan Allah yang dengannya Allah akan membinasakan umatku. Wa yaqulu idza ra'al matar. Nabi SAW membaca doa ketika turunnya hujan, rahmah. Nah, ini 3 doa dengan 3 lafaz yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan riwayat-riwayat yang sahih yang dibaca oleh setiap muslim ketika melihat turunnya hujan. Baik. Kemudian ikhwatal iman, sunnah yang berikutnya, yusannu an yakshifal insanu syai'an min badanihi liyusibahu al-mataru fafihil barakatu. Disunnahkan bagi seseorang ketika turunnya hujan, ya, dia menyingkap sedikit dari badannya, buka topi, buka baju sedikit, buka lengan sedikit, ya, agar terkena air hujan. Kenapa ikhwatal iman? Fafihil barakah. Dalam air hujan ini mengandung keberkahan, mengandung kebaikan. Yang namanya keberkahan itu adalah kebaikan yang berkesinambungan. Itu disebut dengan keberkahan. Maka ketika turunnya hujan ikhwatal iman, kita mengharapkan kebaikan, kita mengharapkan keberkahan di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi jangan kita mengeluh dengan turunnya hujan, tapi kita bahagia dengan turunnya hujan sebagaimana bahagianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan kita bahagia adalah apabila dia mendung. Yang menjadikan kita tidak bahagia apabila dia mendung. Sebagaimana muncul kegelisahan, kekhawatiran, raut kusut wajah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya hujan akibat awan yang hitam dan gelap. Namun ketika awan yang hitam yang gelap itu menurunkan hujan, disitulah nampak kebahagiaan dari raut wajah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan seperti itulah kita ketika turun hujan, ya Allah ya Rabbi, pirana jera hujan ini,
Kapan dia berhenti hujan ini? Benarkah hujan ini dengan piran temele tetua pendek? Hah? Dengan piran temele ini para jamaah. Ay panasna piran dengan turun hujan dengan tu pipiran ke. Benarkah mana ikap lah, ikap doang dan kayak ini yang mana? Allah musta'an. Baik. Rawal Imam Muslim fi sahihi fi hadits Anas. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik. Qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Kami terkena air hujan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu min al-matar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap sedikit pakaiannya sehingga terkena air hujan. Nabi SAW menyingkap sedikit pakaiannya sehingga terkena air hujan. Faqulna, melihat praktek Nabi SAW, ya, para sahabat bertanya, lima sana'ta hadha ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu seolah sesuatu yang aneh dipandang oleh para sahabat. Kenapa Nabi menyingsingkan sedikit pakaian beliau kemudian dikenakan dengan air hujan? Qala li annahu haditsu ahdin bir rabbih ta'ala. Kata Nabi SAW, karena ia baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja diciptakan oleh Allah. Maka ikhwatal iman, sekarang ini musim keberkahan. Itu jauh-jauh minta berkah nang kayak ini. Ya. Enggak perlu jauh-jauh nyari berkah. Nyari berkah di mana? Air hujan. Allah katakan dalam surat Qaf ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang diberkahi. Air yang diberkahi. Makanya sebagian ikhwatal iman, sebagian praktek para sahabat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas. Apa yang beliau lakukan? Ya, perhatikan. Abdullah bin Abbas, jikalau turun hujan dari langit, dia mengatakan kepada budaknya, ya jariyah, wahai jariyah, wahai budak, akhriji sarji, akhriji thiyabi, keluarkanlah pelana kudaku, keluarkanlah baju-bajuku. Oh, itu kebalik kayak ini. Oh, kita kebalik. Musim hujan, apa yang kita kejar? Pakaian yang dijemur. Oh, hujan turun, lari ngejar pakaiannya dari jemuran, ambil. Abdullah bin Abbas enggak. Kebalikan. Turun hujan, apa katanya kepada budaknya? Ya jariyatu akhriji sarji wa akhriji thiyabi. Keluarkan pelana kudaku dan keluarkanlah pakaian-pakaianku. Kemudian beliau membaca ayat wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami menurunkan dari langit itu air yang penuh dengan keberkahan. Jadi khotal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi air hujan ini air yang penuh berkah. Makanya Nabi mengatakan li'annahu haditsu ahdin bi rabbih. Kata Imam Nawawi, annal matara rahmatun, hujan itu adalah rahmat, bentuk kasih sayang. Lihat kata iman dalam suatu hadis kata Imam Ahmad, salah satu dosa yang menyebabkan terlambat turunnya hujan adalah keengganan orang-orang yang kaya mau membayar nisab, membayar zakat harta mereka.
Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar, kata Nabi SAW. Tidaklah mereka tidak mau membayar zakat harta mereka, melainkan mereka akan dihalangi dari turunnya hujan. Lihat, berarti itu salah satu sebab terlambatnya turunnya hujan, karena ada orang-orang yang enggan, tidak mau membayar zakat harta mereka. Berapa persen para jamaah? 2,5%. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Kalikan 950.000, misalkan 1 gram emas berapa juta? Hah? Berapa juta para jamaah? Sekitar 83 juta. 950 dikalikan 85. Berapa hasilnya? 80 juta sekian. 80 juta. Persentasekan ke 2,5 berapa? Sekitar sekian juta. Ada sedikit. Kemudian Nabi mengatakan, walaulal bahaimu lama umtiru. Kalau bukan karena adanya binatang ini, mereka tidak akan diberikan hujan. Taib. Wa hiya qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala laha fayutabarraku biha. Maka ia baru saja diciptakan oleh Allah, sehingga diambillah keberkahan darinya. Wa fi hadzal hadits dalilun liqauli ashabina. Hadis ini dalil para ulama madhab Syafi'i. Hadis ini dalil dari para ulama madhab Syafi'i, annahu yustahabbu inda awalil matari, ketika turunnya hujan pertama, an yakshifa ghaira auratihi liyanalahul matar, dia buka bagian tubuh yang bukan aurat agar terkena air hujan. Yang dibuka adalah apa? Anggota tubuh selain aurat agar terkena air hujan. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya, yustahabbud du'a indal matar, disunnahkan berdoa ketika turunnya hujan. Berarti sekarang ini musim mustajabnya doa. Subhanallah. Tiap hari dia turun, tiap hari dia mustajab. Turunnya dari pagi sampai maghrib, waktu mustajab. Subhanallah. Sebagaimana dalam suatu hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dengan syawahidnya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya kata Nabi SAW, utlubu istijabatad du'a, carilah waktu mustajabnya berdoa, indal tiqa'il juyush, ketika bertempurnya dua pasukan ke perang, itu waktu mustajab. Wa iqamatis salah, dan ketika antara azan dan iqamah. Wa nuzulil ghaith, dan ketika diturunkan, dan ketika turunnya hujan. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya hafiztu an ghairi wahidin, aku menghafal lebih dari satu orang, talabal ijabata inda nuzulil ghaith, mereka berdoa mencari waktu yang mustajab ketika turunnya hujan. Ini kata Imam Syafi'i. Saya menghafal lebih dari satu para ulama, mereka mencari waktu yang mustajab ketika turunnya hujan. Wa iqamatis shalah, dan ketika antara azan dan iqamah. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud
dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, "Sintani ma turaddan." Dua doa yang tidak tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kesempatan kita. Ya, ini kesempatan kita untuk mendoakan, mempersembahkan doa-doa yang tulus bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Ini kesempatan yang sangat pas para jamaah. Musim hujan ini waktu yang mustajab, dan di sore hari Jumat menjelang terbenamnya matahari saat ini kita persembahkan doa yang tulus bagi saudara-saudara kita yang muslim di sana yang sedang diberikan ujian yang begitu berat dan ujian yang besar. Kita tidak tahu doa siapa di antara kita umat Islam ini yang akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita doakan kehancuran bagi mereka, al-yahuduz zalimun, kaum Yahudi yang zalim, yang terkenal dengan pengkhianatan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ad-du'a 'inda nida. Berdoa ketika antara azan dan iqamah, wa tahtal matari, dan ketika turunnya hujan. Baik, sunnah yang keberapa? Abdurrahman yang ke Taib. Doa ketika terjadi hujan yang lebat. Ketika hujan sangat lebat, maka kita dianjurkan untuk berdoa pula. Apa doanya? Hadis Bukhari. Apa doanya para jamaah? Ya, jangan keluarkan senjata andalan nanti. Oh, ini anti hujan. Seret pedangnya mungkin atau keris itu. Ya. Apa? Biar dia tenang sedikit hujan ini katanya. Oh, bukan begitu. Pakai doa. Apa doanya? Dalam Sahih Bukhari, Allahumma hawalaina wala alaina. Terus Allahumma 'alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Itu doa panjangnya. Panjang Ustaz, potongin aja. Ya. Oh, kalau ini kepanjangan Ustaz. Kita pengennya yang poncak-poncak, yang singkat-singkat, yang pendek-pendek. Yang pendeknya itu Allahumma hawalaina wala alaina. Jari wah, cukup sudah. Allahumma hawalaina wala alaina. Apa artinya? Wahai Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Allahumma 'alal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi. Wal jibal, di gunung-gunung. Wal dhirab, di perbukitan. Wa butunil audiyah, di lembah-lembah. Wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, ini doanya para jamaah. Jadi kita minta dialihkan ke mana? Ke dataran tinggi, ke pegunungan, ke lembah. Ya, di perbukitan, kita minta diturunkan di sana. Ketika terjadi hujan yang sangat lebat. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika hujan itu semakin lebat, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa supaya cuaca itu kembali cerah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang tadi. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wal jibal wal dhirab wa butunil awdiyah wa banabitis syajar. Ini doanya. Kemudian Abdurrahman coba tes dulu.
Ya wahkah. Allahumma hawalaina wala alaina. Taib. Syekh Saleh As-Sadlan hafizahullah taala, ketika beliau membahas tentang doa ini, apa kata beliau? Doa ini dibaca ketika hujan semakin lebat atau khawatir hujan itu akan membawa bahaya. Maka ini fungsinya ikhwatal iman, ya. Ini fungsinya doa yang ketika turun hujan itu kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Itu fungsinya, ada hajat di sana. Ada keinginan kita di sana. Apa hajat itu? Bagaimana hujan itu bernilai manfaat bagi kita, bukan sebaliknya menjadi mara bahaya. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya. Taib. Kemudian sunnah yang disebutkan oleh para ulama kita, al-wudu minal matar, berwudu dari air hujan. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, yustahab, dianjurkan berwudu dengan air hujan apabila airnya mengalir dengan deras. Ya, kalau gerimis bagaimana kita mau wudu para jamaah? Ya. Makanya kata Ibnu Qudamah, disunnahkan ya berwudu dengan air hujan. Kemudian disebutkan dalil dari Yazid ibn Al-Hadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allah tuhura." Keluarlah kalian bersama kami. Ya, kata Nabi SAW kepada para sahabat, keluarlah kalian bersama kami menuju air yang Allah jadikan ia suci. Fanatatahharu minhu wa nahmadallahi ta'ala. Kemudian kita bersuci darinya dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabatnya, ya, mari kita keluar, ya, ke air hujan yang Allah jadikan dia suci. Kita bersuci darinya dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Taib. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Berarti tidak bau jari dalil ini. Kenapa para jamaah? Sebutkan oleh Al-Imam Al-Albani, sanadnya munqati', sanadnya terputus. Namun ada riwayat lain yang mendukung, sehingga hadis ini menjadi hasan. Riwayat yang mendukung ini adalah riwayat yang sahih, riwayat Abu Daud dan riwayat Imam Muslim. Ya, karena Nabi SAW idza salal wadi, ya, apabila air hujan mengalir dari lembah, apa kata Nabi? Ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allah tahuran fanatatahharu bihi. Mari kita keluar ke air hujan tersebut, ya, yang Allah jadikan ia suci, kemudian kita bersuci darinya. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya, jangan suka mencela hujan. Sekali-kali jangan. Mana contohnya? Hujan doang nangka ini kah? Mana? Kalau bahasa Indonesianya, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Kapan dia cerah? Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, catatan amalan kita dipenuhi dengan semua yang semua yang kita ucapkan dan yang semua kita perbuat. Ucapan ini akan dicatat oleh malaikat. Raqib wa atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut mereka
melainkan ada di dekatnya Raqib dan Atid yang selalu hadir mencatat. Ya, mungkin ucapan ini sepele, namun ini menunjukkan ketidaksukaan kita dengan turunnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Nabi SAW telah memberikan wejangan, memberikan nasihat agar jangan kita menjadikan makhluk yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menjadi kambing hitam. Paham maksudnya para jamaah? Jadi kadang kita ini beralasan dengan sesuatu kejelekan, keburukan yang kita dapatkan, menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla, makhluk Allah yang lain. Hujan ini yang kesusah jamaah itu minta kepeng mana? Gara-gara hujan ini susah saya cari duit. Jadi dia mengambingkan hujan. Ya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka sangat dicela seorang muslim yang menyalahkan hujan. Kenapa? Karena sejatinya dia menyakiti Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi riwayat Imam Al-Bukhari, yu'zini ibnu Adam, manusia ini menyakiti diriku. Yasubbud dahr wa ana ad-dahr. Mereka mencela masa, sedangkan aku yang mengatur masa itu. Biyadil amru, di tangankulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang bolak-balikkan siang dan malam. Jadi khotal iman azani Allah wa iyyakum. Maka seorang muslim punya sikap, punya prinsip, punya keyakinan dan punya akidah. Ya. Apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan bagi dia, dia berusaha menerimanya dengan penuh kelapangan dada. Meskipun dari sisi pandangannya, ya itu sedikit memberikan efek yang tidak baik dalam kehidupannya. Tapi ketahuilah, ya apa yang Allah takdirkan itu sesuatu yang paling baik dan terbaik untuk manusia. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa saja kalian membenci sesuatu dan di dalam kebencian kalian itu Allah menjadikan kebaikan yang sangat banyak. Perhatikan dengan baik ayat ini. Bisa saja kalian membenci sesuatu dan pada kebencian kalian tersebut Allah Azza wa Jalla menjadikan kebaikan yang sangat banyak. Baik. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la tasubbur rih, dalam hadis Imam Tirmidzi, janganlah kalian mencela angin. Ya. Jangan kalian mencela angin. Ini menunjukkan kita tidak diperbolehkan mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ikhwatal iman? Yang menciptakannya adalah Rabbul Alamin. Apalagi mencela manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Mencela makhluk yang lain pun tidak boleh. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya, ad-du'a ba'da nuzulil matar, berdoa setelah turunnya hujan. Berdoa setelah turunnya hujan. Coba apa doa anda waktu turun hujan? Alhamdulillah. No. Alhamdulillah. Itu apa Anda Abdurrahman nih? Alhamdulillah cukup. Wah mangan alhamdulillah. Mau kepeng alhamdulillah. Terang Aceh gim alhamdulillah. Taib ada doa khususnya ini. Ya, sebuah kisah disebutkan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani pada perjanjian Hudaybiyah. Nabi salat subuh bersama para sahabat. Ya. Tatkala hendak beranjak pergi, Nabi SAW menghadap kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi kepada para sahabat? Hal tadruna madza qala rabbukum?
apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Apa jawaban para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafir. Kata Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diberikan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, itulah hambaku yang beriman kepadaku. Nah, ini doanya. Apa doanya? Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Ini indahnya hidup di bawah naungan sunnah. Segala gerak-gerik kita dinaungi dengan sunnah. Subhanallah, indahnya para jamaah. Hujan ada adab-adabnya, ada hadiun Nabi, ada petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Ketika kita masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, tidur di atas kasur, membaringkan badan kita, semuanya ada sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya bahagialah orang-orang yang bernaung di bawah sunnah Nabi SAW. Wa kafirun bil kaukab, dan dia kufur kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan bintang ini, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Jadi ini dia ikhwatal iman. Hadis ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, disunnahkan ya ketika selesai turunnya hujan, seseorang membaca mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, kita mampu mengamalkannya, kita mampu mempraktikkannya ya, dalam keseharian kita di musim yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan keberkahan ini. Silahkan ada yang bertanya. Bismillah. Silakan. Misalnya setelah selesai hujan kan air tergenang di jalan, dan ada orang pakai motor, kita lewat meresik ke pakaian kita. Nah, apa najis atau gimana bisa dipakai sholat? Taib. Air yang kepercik dari bekas air hujan yang tergenang, ya, apakah itu najis ataukah suci? Para ulama menyebutkan bersandarkan hadis-hadis yang sahih, air itu akan najis dengan apabila terkontaminasinya dengan yang sesuatu yang najis dan merubah satu di antara tiga sifatnya: rasanya, baunya, dan warnanya. Air itu bercampur dengan tanah. Tanah itu apakah najis atau suci? Suci. Kecuali di situ tergenang misalkan kotoran, misalkan kotoran anjing atau kotoran kucing misalkan. Kemudian itu merubah aromanya atau merubah warnanya. Ya. Atau merubah warnanya, aromanya, rasanya, jangan tuh merasa dia. Ya, kalau sudah kelihatan dia berubah air itu karena apa? Najis itu, maka itu adalah dihukumi najis. Kalau tidak berubah satu di antara tiga sifat air itu, maka tetap pada hukumnya adalah suci. Wallahu ta'ala a'lam. Kah, tidak biasa para pengetahuan Anda? Hah? Setelah saya buka hadis Nabi, Terus? Nabi kalau belum keluar matahari, tidak dia pulang dari masjid. Yang kedua, Nah, terus? asar itu tidak dia pulang
sampai maghrib. Makanya dari itu Terus pertanyaannya. saya kerjakan sekarang ini, kalau kita ke ladang itu, tidak saya pulang ke waktu zuhurnya itu, dapati jamaah takhir. Bagaimana itu? Ilah. Taib. Jamak sholat di mana? Di depan. Leper. Ya. Berapa kilo leper dari sini? 30-an ya? Iya. Taib. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Masalah berapa jarak minimal seseorang itu boleh mengqasar salat. Ingat, hukum jamak dan qasar itu dua hukum yang perlu dibedakan. Saya ulang. Hukum jamak dan qasar, dua hukum yang antum harus bisa bedakan. Jamak itu enggak harus safar. Karena jamak itu dia memiliki asbab meskipun dalam keadaan mukim. Dalam hadis sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW menjamak di kota Madinah tanpa ada udzur rasa takut dan tanpa ada udzur hujan. Menunjukkan Nabi itu kebiasaannya ketika terjadi hujan beliau menjamak salat meskipun mukim. Baik. Adapun aqallul masafah, seseorang boleh untuk mengqasar salat, ini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Berapa jarak minimal seseorang itu boleh mengqasar salat? Kalau tidak salah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sampai 25 pendapat. Berapa jarak minimal itu? Ya, berapa jarak minimalnya? Kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan yang paling jelas dan yang paling sahih dalilnya adalah hadis Anas. Nabi itu kalau keluar 3 parsakh beliau mengqasar salatnya. Maka ini menunjukkan kapan sesuatu itu dihukumi safar dengan kebiasaan suatu tempat, maka sudah boleh qasar. Apalagi jamak. Apalagi pelungguh. Ya, berarti itu lebih 30 kiloan. Kalau terhitung safar dalam uruf kita, kebiasaan kita ke leper itu, maka sudah boleh qasar. Kalau jamak sudah boleh dia menjamak. Ya, terlebih ada udzur. Nah, wallahu taala ala wa ala. Jadinya boleh kita qasar zuhurnya di asar. Jamak takhir. Ya, jamak takhir. Di mana di jamak? Di sana atau di sini? Di masjid. Di masjid mana? Di masjid depan. Boleh, tidak ada masalah. Boleh insyaallah. Jadi orang sholat asar, kita sholat zuhur kan berjamaah. Gitu. Tapi aturannya kalau sholat di belakang mukim harus sempurna. Paham maksudnya para jamaah? Sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitabnya Ahkam Huduril Masajid. Ya, di situ disebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya. Mereka, para sahabat, kalau sholat di belakang orang yang mukim, sedangkan mereka dalam keadaan musafir, mereka menyempurnakan. Misalkan antum pergi ke Mataram, sholat zuhurnya bersama imam yang ikut 4 rakaat sholat zuhurnya. Tapi nanti selesai sholat, boleh antum qasar asar jamak, asarnya menjadi 2. Jelas? Nah, wallahu taala ala wa ala. Nah, satu lagi. Ini untuk mungkin kan untuk menjamak ini. Gimana ukuran sabjan? Taib. Pertanyaan yang bagus ini. Ya. Berapa ukuran hujan untuk menjamak salat? Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan, saya akan sebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang berapa standarnya. Wal matarul mubihu lil jam'i, kata beliau. Hujan yang memperbolehkan seseorang untuk menjamak salat
ma yaballus thiyaba, yang bisa membasahi pakaian. Datang ke masjid basah pakaian tak berarti wah. Wa talhaqul masyaqqatu bil khuruji fih, dan menjadikan kita berat untuk datang ke mana? Ke masjid. Bukan gerimis-gerimis kita. Kamat tah. Oke, geger lalu. Ini jangan. Ilaha illallah. Jadi cuman masih apa namanya pada jamaah? Masih gerimis. Itu belum boleh pada jamaah. Ini dhabitnya. Ini standar yang ditetapkan oleh para ulama, yang membasahi pakaian dan seseorang menjadikannya kesulitan datang apa? Makanya lumpur, bahkan jalan yang berlumpur itu uzur untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Disebutkan oleh para ulama ini pembahasan ini. Makanya dikatakan wa ammatil wal matarul khafif alladhi la yaballu thiyab. Adapun gerimis dan hujan ringan yang tidak membasahi pakaian, kan ada hujan yang kecil itu para jamaah, bisa kita lewat sudah itu. Ya. Ini tidak fala yubih, tidak memperbolehkan untuk menjamak salat. Makanya kenapa diperbolehkan menjamak? Al-masyaqqah, orang yang sudah tiba di masjid, ya, diperbolehkan dia menjamak salat. Di rumah jangan jamak, karena menjamak itu tempatnya di mana? Di masjid para jamaah. Wallahu taala ala wa ala. Nah, sekarang Said nikah terakhir. Terus. Jadi sudah salam, bismillah, astagfirullah, langsung kamar. Sejaman. Terus. Tetapi ragu-ragu lah nanti kita ke masjid jadi bau kayaknya terulang dikir langsung. Taib, menjamak salat langsung bangun lagi. Ya, yang tidak boleh menyambung salat lagi itu menyambung salat wajib dengan salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, karena Nabi SAW yanhana an nasila salatin bi salah. Nabi SAW melarang kami menyambung satu salat dengan salat yang lain hatta natakallama aw nakhruj, sampai kami berbicara dan keluar. Ini kaitannya menyambung salat wajib dengan salat sunnah kata para ulama. Adapun salat wajib dengan salat wajib tidak masalah karena hukumnya sama. Kalau salat sunnah dengan salat wajib tentu hukumnya berbeda. Jelas? Wallahu taala ala wa alam. Ibu nanya balik Ustaz. Dalam berjamaah kita yang ini waktu yang takbir sebelum takbir nikah yang baca ya. Lalu nikah menakamat dengan kami langsung ngamen yang mungkin ini kami langsung ngamen 4 rakaat yang kita salat zuhur mungkin. Lembe kok ada salat zuhur. Ibu nanya kali baru kita berjamaah. Terus. Bagus ya. Habis sebelum yang takbir yang badannya, mereka menakamat di masjid kami langsung ngamen. Kami langsung salat siang. Berarti antum sida niatnya salat sunnah ini. Sida niatnya salat sunnah. Langsung salat zuhur. Tahu kan berjamaah dengan kita kan. Terus. Lalu mereka yang takbir itu yang takbir yang pesan ya. Mereka temu rakaat misalnya rakaat di masjid. Terus kami langsung ngamen 4 ya. Langsung detek maju terus. Ilah. Suat gaya baru jamaah ini jana. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, lelaki itu sholatnya di masjid. Lelaki sholatnya di masjid. Ya. Iya. Tapi jangan sholat dulu di rumah. Jangan sholat dulu di rumah. Tapi kan dia minta ibunya. Iya, meskipun dia minta. Iya. Kalau berjamaah salat sunnah boleh sekali-kali. Jangan dijadikan kebiasaan. Boleh sekali-kali.
boleh para ulama membahas ikhtilafun niyah bainal imam wal ma'mum. Perbedaan, persilangan niat antara imam dan ma'mum. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan dalil hadis Bukhari dan Muslim ketika Mu'adz salat Isya bersama Nabi kemudian mengimami kaumnya. Boleh. Maka yang jelaskan dulu. Boleh perbedaan niat. Makanya misalkan Sida niatnya salat apa? Salat qabliyah 4 rakaat sekaligus. Ya. Takbir ya jadi makmum belakang boleh tapi niatnya dia salat wajib. Boleh. Tapi Sida niatnya salat apa? Salat sunnah. Ya, boleh kalau begitu. Tapi kalau kemudian niat salat zuhur jam salah itu. Iya. Nah kalau guna kamat kunjulu tayak mana? Iya, boleh. Sekali-kali waktu boleh kata para ulama. Kamat di masjid 3 rakaat ditinggal maksudnya. Iya, kalau memang begitu. Kalau memang dia sudah kamat maka tidak ada lagi salat sunnah. Nah, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Kalau dikumandangkan iqamah salat kata Nabi SAW, maka tidak ada salat melainkan salat wajib. Iya, tidak ada masalah dibatalkan. Nah, wallahu taala a'lam. Pak Buya, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.